Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama masih ada di posisi dua teratas di Jakarta. Nama Anies dijagokan PKS dan dilirik PDI Perjuangan, sementara nama Ahok masih ditimbang oleh PDIP. Di satu sisi, Koalisi Indonesia Maju, Gerindra sempat mendorong nama Ridwan Kamil, sedang sejumlah anggota koalisi seperti Golkar dan juga PAN ini menyodorkan nama Kaisang untuk Jakarta dengan survei terbaru. Siapakah sosok yang bakal jadi pilihan partai politik? Apa pertimbangan utama yang bakal diambil untuk mengusung calon gubernur di Jakarta? Kita akan bahas, saudara. Sudah bersama kami sore hari ini politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, kemudian politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Bang Riza, Bang Ciko, Sore, Mas Adi. Selamat sore. Assalamualaikum sore semua. Baik, Mas Adi, ini sedikit membaca soal survei Litbang Kompas teranyar terbaru. Elektabilitas Kaisang terbilang masih rendah ya, 1%. Tapi mengapa Anda melihat ini di partai di Kim ini masih membahas, masih mendorong nama Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta ini? Apa alasannya menurut Anda? Ya, saya kira dua hal. Pertama, munculnya nama Kaisang ini kan tentu tidak terlepas dari posisinya sebagai Ketua Umum PSI yang belakangan begitu agresif melakukan safari politik ke sejumlah partai. Tapi yang kedua, variabel pentingnya adalah karena tentu posisinya sebagai anak presiden. Jadi variabel ini yang sebenarnya mempertebal kenapa partai-partai di Kim itu satu dua partai perlahan sudah menyebut Kaisang sebagai sosok yang dinilai cukup potensial untuk maju dalam Pilgub di Jakarta. Padahal kalau mau jujur sebenarnya Ibrahim, saya dulu sebenarnya cukup berharap kalau partai-partai di Kim itu sebenarnya melakukan beauty contest, tentu dengan cara memunculkan kader-kader partai yang ada di dalamnya. Misalnya Gerindra itu memunculkan siapa kira-kira jagoan yang akan diusung. Dulu kan sempat muncul nama misalnya Rahayu Saraswati, kemudian Budi Juandono, dan bahkan Bang Riza Patria menurut saya cukup layak untuk disebutkan sebenarnya oleh Gerindra sebagai salah satu nominator, mengingat beliau ini adalah mantan wakil gubernur di Jakarta yang saya kira punya penetrasi dan pengalaman cukup panjang. Oke. Golkar ada tiga nama kan, ada Ridwan Kamil, di situ juga ada siapa namanya Zaki Iskandar, ada juga nama Erwin Aksa dan seterusnya. PAN memunculkan nama Gita Anjani dan Eko Patrio, PSI memunculkan nama Kaisang. Artinya apa? Partai ini kan adalah partai yang sebenarnya ingin solid. Tentu jangan hanya mengunci kepada satu atau dua nama. Mestinya bagi saya partai-partai di dalamnya ini meminta kepada kader terbaiknya untuk melakukan kerja-kerja politik. Baru at the end of the day-nya di tanggal 27 Agustus, baru kemudian diputuskan kira-kira siapa yang kemudian paling rasional untuk Oke, baik. mendapatkan tiket. Nah, belakangan ini kan seakan-akan dikunci bahwa soal Jakarta itu RK, padahal RK menolak. Muncul nama Kaisang yang menurut saya ini kejutan, karena elektabilitasnya dalam potret survei Litbang Kompas ini tentu cukup mengejutkan, hanya 1,0% ya, mengingat Mm-mm. deklarasi pembicaraan publik sudah mulai begitu banyak influencer di mana-mana. Oke, Suaranya tidak pernah signifikan, bahkan masih kalah di bawah Erick Thohir dan nama-nama lain. baik. Justru menurut saya agak aneh itu ketika nama Kaisang kuat di Jawa Tengah. Mm. Kampanyenya di Jakarta tapi kuatnya di Jawa Tengah. Ini yang menurut saya memang terjadi anomali. Oleh karena itu tentu Kim harus berpikir keras bagaimana memunculkan tokoh yang relatif kompetitif, terutama untuk menyaingi nama besar seperti Anies Baswedan ataupun Ahok yang dalam survei itu cukup Oke. menurut cukup signifikan Oke, perolehan. kita tanyakan ke Kim ya. Ada Bang Riza nih. Bang Riza, bagaimana berkaca pada survei terbaru Litbang Kompas? Seperti apa sih saat ini pembahasan di Kim? Apakah partai-partai lain masih mencoba untuk mendorong Kaisang untuk maju di Jakarta? Atau bagaimana pembahasannya sejauh ini, Bang Riza? Ya, sampai hari ini partai-partai kan masih mengusulkan sesuai dengan harapan partai masing-masing, ya. Belum dibahas secara rinci, apalagi detail di Kim itu sendiri, ya. Umpamanya Partai Golkar sendiri kan awalnya memberikan surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jawa Barat. Untuk DKI ada Zaki Iskandar, belakangan ada Erwin Aksa. Kemarin lusa malah ada nama baru Yusuf Hamka, Iya. ya. Kemudian ingin dipasangkan dengan Mas Kaisang. Mm-mm. Kemudian Gerindra sendiri sebelumnya pernah mengusulkan Budi Jondono, Sarah, Mbak Rani, dan saya sendiri Ariza Patria. Kemudian belakangan Gerindra Pak Dasko menyampaikan akan mengusulkan Ridwan Kamil
Iya. karena dianggap mantan gubernur Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta dengan berbagai prestasi dan elektabilitasnya. Kemudian PAN juga mengusulkan 2 nama, ada nama Eko Patrio dan Zita Anzani. Oke. Kemudian juga ada dari Demokrat dan lain-lain. Jadi sampai hari ini kami masih di KIM itu masih bergulir, masih melihat situasi dan kondisi ke depan ya. Ini hari-hari sangat dinamis bergerak. Kita juga masih menunggu sejauh mana kesediaan RK untuk Jakarta dan juga Golkar ikhlasannya melepas RK di Jakarta. Karena kita tahu RK memang lebih pasti menang ya di Jawa Barat daripada Jakarta. Itu mungkin harapan dari Partai Golkar. Partai Gerindra sendiri melihat RK punya peluang dan kesempatan yang baik untuk maju di Jakarta dan bisa menang melawan siapapun yang ada di Jakarta. Tapi Oke. sekali lagi kami Partai Gerindra sekalipun sampai hari ini kami terus mengusung dan mengusulkan Ridwan Kamil, sepenuhnya nanti kita akan serahkan pada Partai Golkar, pada Ridwan Kamil sendiri dan partai-partai Oke. pimpin Baik. koalisi yang maju untuk memutuskan siapa nanti yang akan diusung bersama. Baik. Bang Ciko, dari PDI Perjuangan ini bagaimana? Nama Anies, survei elektabilitas di Kompas teratas. Ahok disusul oleh Ahok. Mengapa sampai saat ini belum bulat memutuskan untuk mendukung siapa atau berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada Jakarta ini? Apa sih yang jadi pertimbangannya, Bang Ciko? Sebenarnya kan hasil survei Litbang Kompas ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Saya yakin juga Bung Riza Patria juga di Gerindra juga sering menggelar survei terkait pilkada, khususnya Jakarta. Dan memang urutannya ya segitu-segitu aja, Anies, Ahok, kemudian RK. Gitu. Yang bersaing ketat sesungguhnya ya Pak Anies dan Pak Ahok. Gitu. RK juga berada di 3 besar, tapi selalu agak di bawah. Dan kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas, bahkan ada yang mengejutkan sedikit lah, Ibu Sri Mulyani cukup tinggi ternyata di situ. Nah, di internal PDI Perjuangan ya kita memang sedang masih serius mengerucutkan satu nama dari internal kami untuk kami calonkan. Kenapa kita tetap berpikir akan mengusung calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, terutama karena eksistensi kami di DKI Jakarta dan amanat yang begitu besar rakyat DKI